Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Janita Arsyan dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 96 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menerangkan mengenai simulasi skenario penutupan lahan untuk melihat hidrologi di daerah aliran Sungai Lisu, Kabupaten Baru, yang ditulis oleh Samsul, Usman Arsyad, dan juga Anwar Umar. Adapun pokok pembahasannya yaitu pendahuluan, metode penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Pertama adalah pendahuluan. Data BPDAS Janaberang Walane pada tahun 2014 menginformasikan bahwa lahan kritis di daerah aliran Sungai Lisu pada tahun 2013 terdapat lahan kondisi agak kritis dengan luas 18.854,82 hektar atau setara dengan 48,67% dari luas daerah aliran Sungai Lisu. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat skenario penutupan lahan yang terbaik untuk rekomendasi perencanaan penutupan lahan dalam memperbaiki kondisi hidrologi. Yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Mei sampai bulan Oktober 2018 di daerah aliran Sungai Lisu, Kabupaten Baru, dan Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu metode analisis spasial dan observasi lapangan. Yang pertama adalah metode analisis spasial. Data hidrologi diperoleh dari analisis spasial dengan bantuan perangkat lunak seperti ARC-SWAT. Dan yang kedua adalah observasi lapangan. Dilakukan untuk mengambil data penutupan lahan dengan menyesuaikan klasifikasi penutupan lahan di lapangan dengan hasil interpretasi dari citra satelit. Selanjutnya yaitu ada input data SWAT atau Soil Water Assessment Tool yang terbagi menjadi 8. Yang pertama ada data penutupan lahan, yang kedua ada data jenis tanah, yang ketiga ada data kelaringan, yang keempat ada data iklim, yang kelima ada simulasi model SWAT, yang keenam ada kalibrasi dan validasi, yang ketujuh ada simulasi hidrologi, dan yang kedelapan ada skenario perencanaan penutupan lahan. Selanjutnya yaitu ada input data SWAT. Data penutupan lahan pada daerah aliran sungai di Lisu diperoleh dengan cara menginterpretasi citra Landsat 8 PET 114 row 63 pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu ada input data SWAT. Yang pertama ada data penutupan lahan. Data penutupan lahan yang digunakan pada DAS Lisu ini diperoleh dengan cara menginterpretasi citra 8114. Yang kedua yaitu ada data jenis tanah. Data jenis tanah yang digunakan pada DAS Lisu ini diperoleh dari data sistem lahan yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional pada tahun 1987. Yang ketiga adalah data kelaringan. Data kelaringan yang diperoleh dari analisis SWAT dengan menggunakan DEM modifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat yaitu data iklim. Data yang digunakan merupakan data harian yang telah dihitung selama 10 tahun pada tahun 2004 hingga 2013. Yang kelima yaitu simulasi data SWAT. Simulasi model SWAT dilakukan setelah pembentukan HRU dan input data iklim selesai. Proses simulasi dijalankan berdasarkan periode harian dengan hasil output simulasi 10 tahun. Yang keenam yaitu data kalibrasi dan validasi. Data kelaringan diperoleh dari analisis SWAT dengan menggunakan DEM modifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh yaitu data hidrologi. Data hidrologi seperti perkolasi, evapotranspirasi, hasil air, aliran permukaan, aliran lateral, aliran dasar, dan hasil sedimen dapat dihitung langsung pada tabel output simulasi, sedangkan nilai infiltrasi secara langsung tidak muncul dalam output simulasi. Yang kedelapan yaitu skenario penutupan lahan. Skenario yang disusun pada lokasi penelitian yaitu ada dua. Yang pertama ada skenario 1, menggambarkan penutupan lahan pada tahun 2017, dan yang kedua yaitu skenario 2, yang menggambarkan penutupan lahan yang disesuaikan dengan pola ruang pengelolaan Kabupaten Baru.
Yang kelima yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kita bisa melihat pada tabel 1 yaitu ada penanaman penutupan lahan dalam SWOT. Ini merupakan penamaan penutupan lahan pada daerah aliran sungai di Lisu. Pada tahun 2017 sebanyak 180 titik dengan titik lapangan sebanyak 161 titik dan overall akurasinya 89,44%. Sekarang kita masuk ke simulasi 2 yaitu penutupan lahan sesuai dengan rencana pola ruang. Di sini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel klasifikasi penutupan lahan berdasarkan pola ruang. Ini yang merupakan simulasi kedua. Dan yang ketiga yaitu ada kode SWOT penutupan lahan dari pola ruang. Berdasarkan hasil terjemahan pada pola ruang ke klasifikasi penutupan lahan daerah aliran Sungai Lisu, wilayah bervegetasi hutan sebesar 61,65% dari luas daerah aliran Sungai Lisu. Persentase tersebut terdiri atas hutan lahan kering dengan pola ruang hutan lindung dengan luas 12.664,06 hektar atau setara dengan 34,4%, dan hutan tanaman atau pola ruang hutan produksi biasa dan hutan rakyat dengan luas 10.015,86 hektar atau dengan 27,25%. Selanjutnya yaitu ada tabel 6 dengan perbandingan hasil SWOT masing-masing skenario. Skenario 1 menggunakan penutupan lahan pada tahun 2017 dengan persentase hutan sebesar 23,51%, dengan hutan lahan kering sebanyak 23,23% dan hutan tanaman 0,28% dari luas daerah aliran sungai. Skenario 2 menggunakan penutupan lahan yang disesuaikan dengan pola ruang. Persentase hutan sebesar 61,60% dengan hutan lahan kering sebanyak 34,40% dan hutan tanaman sebanyak 27,20%. Yang keenam yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada skenario penutupan lahan di daerah aliran sungai Kabupaten Baru ini menggunakan skenario kedua yang merupakan perencanaan penutupan lahan yang dipilih sebagai skenario terbaik yang dilihat dari aspek hidrologinya. Penambahan luas hutan berdasarkan pola peta ruang kabupaten menjadi 61,60% yang menyebabkan infiltrasi meningkat menjadi 2.299,20 mm per tahun, dengan aliran permukaan menurun menjadi 1.519,53 mm per tahun, dan diharapkan ketersediaan air pada musim kemarau akan meningkat. Demikian pembahasan mengenai simulasi skenario penutupan lahan untuk melihat kondisi hidrologi di daerah aliran sungai Kabupaten Baru. Terima kasih atas perhatian Anda, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.